Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar antum semua pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan keempat, dan pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tentang gempa bumi, gunung meletus dan juga tsunami. Gempa bumi, wow. Semua orang sudah tidak asing lagi dengan kata gempa bumi tentunya. Gempa bumi merupakan suatu petanda bahwa bumi kita ini tetap aktif dan terus bergerak. Dahulu, daratan benua kita saling berdekatan, tetapi karena proses pergerakan bumi yang terjadi berjuta-juta tahun yang lalu menyebabkan terpisahnya daratan dan naiknya beberapa dasar laut ke permukaan hingga seperti sekarang ini. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak kepulauan dan menjadi titik pertemuan tiga lempeng besar bumi, sehingga menyebabkan sering terjadinya gempa bumi. Peristiwa gempa bumi terjadi secara berkala dan berulang-ulang. Sebagai contoh adalah gempa bumi di Aceh, terjadi pada tahun 1861, 1907, dan pada tahun 2004 yang menyebabkan tsunami dengan korban meninggal 60.386 jiwa. Peristiwa gempa bumi di Selat Sunda terjadi pada tahun 1883 dengan meletusnya Gunung Krakatau yang mengakibatkan tsunami besar pada waktu itu. Gempa bumi di Yogyakarta terjadi pada tahun 1867, 1937, 1943, 1981, dan yang terakhir adalah tahun 2006 yang mengakibatkan korban meninggal 5.199 jiwa. Selanjutnya adalah gempa bumi di NTT Flores terjadi pada tahun 1989 dan 1992. Gempa bumi di Sulawesi terjadi pada tahun 1927, 1938, 1968, dan 1996. Contoh terakhir adalah peristiwa gempa bumi yang terjadi di Papua pada tahun 2009. Rentetan peristiwa gempa bumi membuat kita lebih waspada dan siap dalam menghadapi bencana, karena gempa bumi bisa terjadi kapan saja selama bumi masih bergerak. Apa itu gempa? Gempa adalah pergerakan permukaan bumi akibat gelombang yang disebabkan oleh pelepasan energi dari dalam lapisan bumi. Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa bumi? Gempa bumi sering terjadi di Indonesia karena letak Indonesia yang berada di jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Tahukah kamu bahwa bumi memiliki lapisan? Ya, bumi merupakan planet yang memiliki struktur lapisan bumi yang terdiri dari lapisan bawah dari tempat kaki kita berpijak sampai kepada inti dalam bumi. Lempeng bumi mempunyai 4 lapisan, diantaranya 1. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan struktur lapisan bumi bagian paling luar dari planet bumi. Lapisan ini berfungsi sebagai tempat tinggal semua makhluk hidup. 2. Mantel bumi. Lapisan mantel bumi ini merupakan lapisan yang paling tebal, serta memiliki kandungan magma yang sering kita lihat ketika terjadi erupsi gunung meletus. 3. Inti luar. Inti bumi merupakan bagian terdalam dari struktur lapisan bumi ke bawah, terdiri dari bahan besi dan nikel yang sangat panas dan cair. 4. Inti dalam. Lapisan inti dalam merupakan pusat terdalam dari inti bumi,
tersusun dari material yang bersifat pejal atau keras dan ditutupi oleh struktur cairan ketal dengan suhu yang tinggi. Lempeng tektonik adalah lapisan terluar bumi kita, terbuat dari suatu lempengan tipis dan keras yang masing-masing saling bergerak relatif terhadap yang lain. Gerakan ini terjadi secara terus-menerus sejak bumi ini tercipta hingga sekarang. Di bumi terdapat 7 lempeng utama, dan lempeng-lempeng litosfer ini mengapung di atas astenosfer. Mereka bergerak relatif satu dengan yang lainnya di batas-batas lempeng, sehingga mengakibatkan gempa bumi, aktivitas vulkanik, pembentukan gunung, dan palung samudra. 7 lempeng besar tektonik di dunia: lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Afrika, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, dan lempeng Antartika. Lempeng tektonik di Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Tahukah kamu mengapa lempeng tektonik bergerak? Lempeng tektonik dapat bergerak karena kepadatan relatif litosfer samudra dan karakter astenosfer yang relatif lemah. Pelepasan panas dari mantel sebagai sumber asli dari energi yang menggerakkan lempeng tektonik. Kelebihan kepadatan litosfer samudra yang membuatnya menyusup ke bawah di zona subduksi adalah sumber terkuat pergerakan lempengan. Sudah tahukah kenapa terjadi gempa bumi? Ya, karena lempeng bergerak, maka terjadi penyimpanan energi pada lapisan bumi, dan saat tidak kuat, maka energi terlepas dan terjadilah gempa bumi. Batas-batas lempeng. 1. Divergen. Dua lempeng saling bergerak menjauh satu sama lain. Pada lempeng samudra, proses ini menyebabkan pemekaran dasar laut. Sedangkan pada lempeng benua, proses ini akan menyebabkan terbentuknya lembah retakan akibat adanya celah antara kedua lempeng yang saling menjauh tersebut. Contohnya adalah mid-oceanic ridge dan zona retakan. 2. Konvergen. Dua lempeng yang saling bertumbukan satu sama lain sehingga membentuk zona subduksi, dan jika salah satu lempeng tersebut bergerak di bawah yang lain akan mengakibatkan terbentuknya palung. Contohnya adalah pegunungan Andes di Amerika Selatan. 3. Transform. Pergerakan lempeng bumi yang mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar transform. Contohnya adalah sesar San Andreas di California. Gempa bumi berdasarkan penyebab. Berikut adalah jenis penyebab terjadinya gempa bumi. 1. Gempa tektonik. Gempa tektonik ini terjadi akibat bergeraknya lempeng atau kerak bumi. Tiap-tiap lapisan memiliki kekerasan dan massa jenis yang berbeda satu sama lain. Lapisan kulit bumi tersebut mengalami pergeseran akibat arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Karena gesekan antar lempeng inilah yang menyebabkan gempa, dan ini yang paling sering terjadi selama ini. 2. Gempa vulkanik. Sesuai dengan namanya, gempa vulkanik atau gempa gunung api ini merupakan peristiwa gempa bumi yang disebabkan oleh gerakan atau aktivitas magma dalam gunung berapi. Gempa ini dapat terjadi sebelum dan saat letusan gunung api. Getarannya kadang-kadang dapat dirasakan oleh manusia dan hewan sekitar gunung berapi itu berada. 3. Gempa runtuhan. Gempa ini merupakan gempa bumi yang terjadi karena adanya runtuhan tanah atau batuan. Lereng gunung atau pantai yang curam memiliki energi potensial yang besar untuk runtuh. Juga sering terjadi di kawasan tambang akibat runtuhnya dinding atau terowongan pada tambang-tambang di bawah tanah, sehingga dapat menimbulkan getaran di sekitar daerah runtuhan. Namun dampaknya tidak begitu membahayakan. Justru yang bahaya adalah akibat timbunan batuan atau tanah longsor itu sendiri. Gempa bumi berdasarkan gelombang. 1. Gelombang primer. Gelombang primer disebut juga dengan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang merambat di permukaan bumi. Gelombang ini merambat dengan kecepatan yang sangat cepat, yaitu 7,14 km per detik, dan getaran ini biasanya berasal dari pusat hiposentrum. 2. Gelombang sekunder. Gelombang sekunder atau gelombang transversal adalah getaran yang merambat di permukaan bumi. Akan tetapi, kecepatan gelombang sekunder ini lebih lambat dari gelombang primer. Gelombang sekunder tidak bisa merambat pada permukaan bumi yang cair atau lapisan cair. Berdasarkan kedalaman gempa bumi.
1. Gempa bumi dalam. Kedalaman gempa bumi ini lebih dari 300 km di bawah permukaan laut. 2. Gempa bumi menengah. Kedalaman gempa bumi ini antara 100 sampai 300 km di bawah permukaan laut. 3. Gempa bumi dangkal. Kedalaman gempa ini kurang dari 100 km di bawah permukaan laut. Alat untuk mengukur gempa bumi. Seismograf adalah alat atau sensor getaran yang dipergunakan untuk mendeteksi getaran pada permukaan tanah. Dengan menggunakan alat ini, manusia bisa mendeteksi kekuatan getaran dan arah yang akan dilewati getaran tersebut. Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut hiposentrum. Sedangkan epicentrum adalah permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum. Saat terjadi pergerakan lempeng, gelombang seismik muncul di hiposentrum. Kemudian gelombang tersebut merambat dari hiposentrum ke segala arah seperti yang diilustrasikan di dalam video. Proses gempa bumi. Gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan, dan tekanan ini disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama, tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempeng, dan pada saat itulah gempa bumi terjadi. Gempa bumi yang paling parah biasanya terjadi di perbatasan lempeng kompresional dan translasional. Karakteristik gempa bumi. 1. Berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. 2. Lokasi kejadian tertentu. 3. Akibatnya dapat menimbulkan bencana. 4. Berpotensi terulang lagi. 5. Belum dapat diprediksi. 6. Tidak dapat dicegah, tetapi akibatnya dapat dikurangi. Akibat gempa bumi. Berikut adalah dampak terjadinya gempa bumi. 1. Longsor. Gempa bumi dapat mengakibatkan terjadinya getaran atau goncangan di permukaan bumi yang bisa menyebabkan bencana lain. Dan getaran tersebut juga bisa mengakibatkan tanah dan batuan keluar dan menyebabkan tanah longsor. 2. Tsunami. Gempa bumi adalah faktor utama yang menyebabkan bencana besar lain seperti tsunami. Gempa yang memicu terjadinya tsunami adalah gempa tektonik. Semakin besar kekuatan gempa, maka akan semakin besar pula kekuatan tsunami. Selain kekuatan, juga seberapa dekat jarak pusat dengan laut. 3. Banjir. Getaran bisa menyebabkan keluarnya air waduk, danau menjadi rusak, sehingga tidak bisa menampung air. Dengan begitu, air akan mengalir memenuhi daerah sekitar yang lebih rendah. 4. Kebakaran. Getaran saat gempa juga bisa menyebabkan kebakaran yang diawali dengan robohnya bangunan. Karena kerusakan pada bangunan akan mengakibatkan terputusnya aliran listrik dan kebocoran tabung gas. 5. Kerusakan lingkungan. Getaran yang dihasilkan gempa bumi dapat merusak keadaan lingkungan sekitar, seperti rusaknya rumah-rumah warga, gedung-gedung, dan menyebabkan terkikisnya lapisan tanah. 6. Kerusakan bangunan. Bangunan yang berada di atas tanah bisa hancur atau roboh karena getaran yang dihasilkan oleh gempa bumi. Semakin besar kekuatan, maka kerusakan ini juga semakin besar pula. 7. Terjadinya korban jiwa. Saat terjadi gempa bumi, seseorang berpotensi untuk terkena runtuhan-runtuhan bangunan yang roboh, atau bisa juga terperangkap di dalam sebuah gedung atau bahkan terseret arus saat terjadi tsunami. Siaga bencana saat gempa bumi. Dari penjelasan tentang gempa bumi di atas, kita sudah mengetahui bahaya gempa bumi. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi bencana gempa bumi? Terdapat 3 tahapan dalam menghadapi bencana gempa bumi, yaitu 1. Prabencana, yang meliputi mengetahui dan mempelajari sosialisasi tentang penyebab gempa bumi, memperhatikan sistem peringatan dini,
dan membuat sistem peringatan dini mandiri seperti mengikat benda-benda yang tergantung dengan kuat, melaksanakan dan mengikuti simulasi, menyiapkan tas siaga bencana, dan membuat konstruksi rumah tahan gempa. 2. Saat bencana. Saat di dalam rumah, berlindunglah di bawah meja, dan apabila tidak ada meja, lindungilah kepala menggunakan bantal. Di dalam lift. Jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi. Jika sudah terlanjur terjebak di lift, segera hubungi manajer gedung dengan menggunakan interfon jika tersedia. Saat kamu di sekolah dan ketika gempa bumi sudah mereda, segera keluarlah secara berurutan dan carilah tempat yang lapang. Saat di gunung atau di pantai, jika ada tanda-tanda tsunami yang tampak, cepatlah mengungsi ke daratan yang lebih tinggi. Saat kamu berada di luar rumah, jangan panik dan hindari bahaya dari reruntuhan gedung ataupun papan reklame dan ikuti semua petunjuk dari petugas atau satpam. Ketika di dalam mobil, jauhi persimpangan. Pinggirkan dan hentikan mobil di tempat yang terbuka, kemudian keluarlah dengan segera dan ikuti instruksi dari radio mobil. Saat di kereta api, peganglah erat pada tiang atau kursi kereta sehingga tidak akan terjatuh seandainya kereta berhenti secara mendadak. 3. Setelah bencana gempa bumi. Periksa kondisi keluarga dan sekitar. Laporkan kejadian, kerugian, serta korban orang hilang. Bangun kembali bangunan yang sudah rusak dengan konstruksi bangunan tahan gempa. Jauhi bangunan yang sudah retak-retak dan tidak aman. Bersama, memperbaiki rumah atau kerusakan sarana dan prasarana di sekitar wilayah bencana. Baik anak-anakku, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai tentang tsunami. Mohon perhatikan video berikut ini. Tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang su yang berarti pelabuhan dan name yang berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai gelombang atau ombak yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut, diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air. Letusan gunung api bawah laut atau gunung api pulau, longsor di bawah laut, dan atau hantaman meteor di laut. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami adalah: pada umumnya, di Indonesia didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. Di Indonesia, tsunami dapat terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi terjadi. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Gempa bumi di bawah laut penyebab tsunami memiliki kekuatan gempa atau magnitudo lebih besar dari 6,8 skala Richter dengan kedalaman pusat gempa tidak lebih dari 70 km dan pola patahan adalah sesar naik turun. Upaya pengurangan resiko bencana tsunami dapat dilakukan dengan pembangunan sistem peringatan dini tsunami, pembangunan tempat evakuasi atau shelter di sekitar daerah pemukiman, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko, penanaman mangrove, serta tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami. Meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di pinggir pantai tentang tsunami dan cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami. Segera melapor secepatnya pada pihak berwenang jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Segera naik ke tempat yang tinggi,
pegunungan atau gedung yang tinggi jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Beritahu orang-orang sekitar dan ajak serta ke tempat yang tinggi. Jika sedang di dalam perahu atau kapal di tengah laut dan mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai, arahkan perahu ke laut. Gelombang pertama biasanya disusul gelombang berikutnya. Pastikan gelombang telah benar-benar mereda sebelum turun ke daerah yang rendah. Lakukan pertolongan pertama pada para korban. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Setelah membahas mengenai tentang tsunami, kita akan belajar mengenai tentang gunung berapi. Di Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan pemandangan-pemandangan yang membentang luas yang dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan. Untuk topik video kali ini, kita akan membahas tentang gunung berapi. Apa sih gunung berapi itu? Kalian pasti pernah melihat atau membaca berita di berbagai media gunung berapi yang meletus. Seperti yang terbaru adalah letusan gunung berapi Gunung Agung di Bali. Gunung berapi aktif adalah gunung berapi yang memiliki potensi meletus dan aktif sampai sekarang. Di Indonesia memang terdapat banyak gunung berapi. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia terletak di kawasan Lautan Pasifik. Kawasan tersebut dikenal dengan Ring of Fire karena terdapat banyak sekali gunung berapi. Oleh karena itu, Indonesia rentan akan letusan. Namun, kali ini kita akan membahas mengenai tentang gunung berapi yang meletus. Berikut adalah proses terjadinya gunung berapi meletus. Kenapa gunung meletus? Gunung meletus terjadi dikarenakan akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong oleh gas yang bertekanan tinggi keluar ketika gunung meletus. Kemudian, magma naik ke permukaan bumi melalui retakan-retakan bebatuan. Magma yang keluar di permukaan bumi lama-kelamaan menjadi dingin, sampai menjadi bebatuan dengan jumlah besar. Dari letusan-letusan seperti inilah gunung berapi terbentuk. Bagaimana sih proses terjadinya erupsi? Erupsi itu proses erupsi sendiri. Pada umumnya terjadi proses erupsi ini terjadi karena adanya tekanan gas yang sangat kuat berasal dari dalam permukaan bumi yang secara terus-menerus mendorong magma bergerak naik ke atas secara perlahan untuk keluar. Dikarenakan perbandingan massa lebih ringan dari batuan di sekitarnya, maka terjadi penumpukan magma dalam gunung dengan suhu yang dimiliki oleh dapur magma sekitar 1000 sampai 1200 derajat Celcius. Tekanan gas yang berasal dari dalam bumi semakin besar dan sangat kuat karena magma terhambat oleh lapisan bebatuan padat atau litosfer yang sangat sulit ditembus, sehingga lapisan di sekitarnya secara perlahan rapuh dan retak. Lalu celah retakan itu akan meleleh dan membentuk saluran pipa. Ketika lapisan-lapisan batuan tadi sudah tidak dapat lagi membentuk tenaga yang sangat kuat dari magma, maka akan terjadi sebuah ledakan dan semburan yang sangat kuat, sehingga reaksi dari pelepasan energi dari dalam perut bumi akan memecah sumbatan lava dan mengeluarkan lahar berupa campuran pasir, batuan, kerikil yang disertai dengan asap yang bergulung, menyerupai awan panas dengan suhu 600 derajat Celcius.
Bermuatan batuan dan material vulkanik padat, magma yang keluar dari isi perut bumi ini dikarenakan lava dan suhunya sekitar 700 sampai 1200 derajat Celcius. Baik anak-anakku, pelajaran sudah selesai. Tugas akan Ibu lampirkan seperti biasanya dalam Google Formulir. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.